Allah datangkan nasihat dengan berbagai bentuk. Ada lewat ceramah, ada lewat tabligh akbar, ada lewat sekolah. Tapi ada juga petunjuk Allah lewat kritik, saran, koreksi. Lah sepanjang itu kebenaran, berarti itu yang kita minta. Tapi sayangnya kalau ada orang dikoreksi, malah sibuk bela diri. Bahkan berbalik menyerang orang yang mengoreksi. Ini aneh. Dia yang minta kepada Allah, giliran dikabulkan, dia jengkel, dia marah. Makanya orang yang anti kritik, anti koreksi itu adalah orang yang sombong. Ini benar-benar mempermainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia minta, ketika dikabulkan diberi marah. Aneh. Benar? Bu, Ibu, kalau ada yang ngasih kritikan ke Ibu, sakit hati tidak? Khusus buat Ibu beda ya. Bagus kalau kita tidak sakit hati. Harusnya kritik dengan keripik itu sama, renyah, enak. Mana yang kita perlukan, pujian atau koreksi? Kita bisa belajar dari kaum wanita. Kaum wanita tuh paling sering evaluasi diri. Bangun tidur bercermin. Kenapa ketawa Ibu? Baru juga selesai bercermin, kamu ada. Mau ke toilet, ngaca. Di kamar mandi juga ngaca aja terus. Selesai ngaca lagi. Tidak sah seorang wanita keluar dari rumah sebelum ngaca. Tahan nafas. Keluar dari rumah, jendela. Sambil lewat ya lihat jendela. Mau naik kendaraan, naik mobil, jendela mobil. Lewat tempat parkir, mobil yang diparkir ngaca. Padahal yang di dalamnya lagi lihat itu. Masuk ke mobil, kaca spion, ceklek. Padahal baru selesai ngaca di luar. Kata spion nggak ada, dibuka itu tasnya, keluar tuh cengang. Ibu teh kenapa sih sering-sering amat lihat wajah sendiri, apa enggak bosan? Kan itu juga benar. Nyari apa Bu? Saya mau tahu nyari apa? Dan nyebut cakep segitu-gitunya ya. Nyari sisa-sisa remeh hadirin. Siapa tahu di gigi ada yang nyempil, siapa tahu di hidung ada kenangan, siapa tahu di sudut mata ada belex ya. Siapa tahu patlot ini alisnya jadi nyambung kepanjangan. Siapa tahu lipstik nempel ke hidung. Dan hebatnya kalau menemukan kekurangan tidak rewel, tidak marah-marah. Apa cermin? Enaknya kamu memperlihatkan saya tidak sesuai dengan kenyataan, tidak ada marah. Ada di hidung, colek, beres. Hadirin sekalian, maaf ya, tapi ini sebuah ilustrasi yang fakta. Sayangnya ibu-ibu tuh tidak semuanya, tapi sebagian besar ibu-ibu itu lebih sibuk mengevaluasi topeng daripada mengevaluasi diri. Harusnya ibu ketika bercermin, ketika pakai lipstik misalnya, saya nggak pakai. Ini teh kamu teh apa-apaan? Kan
di wawal-wawal begini. Kurang apa bikinan Allah, ha? Telan aja lipstiknya, selesai. Kamu teh pengen kelihatan apa di dower-dower begini? Pengen kelihatan cakep, bukankah mulutnya ini mulut yang ngomongnya ngomong baik atau ngomong ngaco? Sambil pakai lipstik teh kamu teh bibir ke surga atau ke neraka, ha? Ngomongin orang atau nyebutin nama Allah? Banyak nyebut apa? Nah, harusnya ketika pakai lipstik tuh evaluasi bibir. Juga ketika pakai apa? Eyeshadow. Ini teh apa-apaan? Ah, kamu teh segala hitam-hitam gini. Hidung juga kenapa ini di pinggirnya pakai hitam-hitam, tengah pakai talak? Oh, supaya mancung ya. Kurang apa sih? Mau semancung apa maunya? Maaf ya, marah ibu-ibu. Apalagi yang pakai bulu mata palsu, saya nggak ikut campur. Ini teh apa-apaan? Kau pengen berotot matanya? Kan bulu mata palsu teh beban, seperti kalau lelaki barbel yang nah ini setiap kali teh beng. Jangan heran nanti di sini berotot, Bu. Ah, saya nggak mau ikut campur, Bu. Ini banyak tamu nih, Bu. Bu, khusyuan mana? Sholat atau dandan? Nggak boleh bohong di sini, mana? Gitu. Ari dandan demi dilihat siapa? Bolehkah istri ingin kelihatan cantik? Jawab. Untuk siapa? Suami? Suami siapa? Kita para suami menjadi saksi ya di akhirat. Hari keondangan ibu meni dandan stakar kebek. Pulang dari ondangan bagian suami kerudung dibuka, rambut terwig. Ini dilap ke pinggir jadi lipstik di sini. Bulu mata jadi bulu hidung. Didramatisir. Baju dibuka tinggal ketek. Aduh, ai keondangan pakai pengharum, di rumah pakai pengetek. Tobat ibu-ibu ngomong aja demi suami. Kita nggak boleh ganggu kaum ibu ya. Udah barusan. Demikianlah hadirin. Mari kita evaluasi diri. Jadi kalau ada orang memberikan kritik, masukan, saran, kita tidak boleh jengkel karena itu kita yang minta dan itu yang kita perlukan. Sebetulnya pujian, penghargaan itu jauh lebih bahaya karena membuat kita tidak jujur melihat diri sendiri. Maaf. Di sini tuh ada aturan kalau ada yang ngobrol penceramah diam. Jadi kalau saya diam sedang tidak mau mengganggu yang ngobrol. Apalagi yang ngobrolnya yang paling depan kan jelas banget hadirin ya. Jelas, Mak? Di mana barusan? Patot alis udah lewat itu hadirin. Kalau kita ada yang mengkritik, koreksi, ini itu adalah karunia, pujian. Maaf ya, saya ilustrasi ini mungkin agak kurang nyaman. Kita kentut, bau. Tapi kata orang sekeliling kita, harum melati. Saking banyak yang nyebut melati, kita jadi nggak jujur melihat diri sendiri. Padahal kita tahu ini karbit, ya. Tapi melati, akibatnya kita merasa kentut kita melati. Kita bohongi diri kita sendiri karena terpedaya oleh pujian orang. Hati-hati loh Bu yang nyebut, ibu awet muda. Pasti seneng kan wanita disebut gitu, terus traktir. Besar kemungkinan tiap hari ada yang nyebut awet muda karena itu traktirannya. Tapi tiba-tiba datang cucu, nenek kok tua banget, kepret. Itu yang jujur. Karena sudah kemakan oleh pujian jadi sakit hati. Hati-hati, makin senang dipuji, makin senang dihargai, makin senang dikagumi, makin sering membohongi diri.
Kenapa mudah tersinggung? Saya tersinggung, saya disebut 6 karena dia merasa 9. Disebut nilai 6 sakit hati, padahal aslinya 2 nilainya. Disebut 6 itu udah kebagusan. Kenapa kita dihargai orang lain? Karena Allah yang Maha Tahu masih menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan kita. Kalau dibuka kita ditangkepin oleh KPK, tangkepin oleh polisi. Itu yang ketangkep tuh sedikit, dibuka udah ketangkep. Makanya kenapa ibu dihargai? Karena orang lain enggak tahu aib ibu. Kalau dihina tuh si ibu itu tuh si banyak omong, jangan marah, harusnya bersyukur. Alhamdulillah saya hanya disebut si banyak omong, berarti dia tidak tahu saya banyak cicilan, banyak hutang, banyak aib, banyak dosa, banyak maksiat. Benar? Nah hadirin sekalian, ayo kalau ada yang memberikan kritik, saran, tenang saja, tidak bahaya kok. Kalau kita dikritik tidak ada kerugian. Rugi sakit hati itu hanya untuk orang-orang yang sombong saja. Makin sombong makin sakit hati ketika dikritik. Tapi makin tawadu, makin bersyukur ketika dikritik. Dapat pelajaran dari seorang santri dulu di sini di SMM. Karena santri ini kurang senyum, maka ada beberapa tamunya memberikan informasi, AA ceramah 5S ke yang lain, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Tapi santrinya sendiri tuh manyun aja. Datang ke sana memang kurang senyum, dicek ke temennya, benar. Akhirnya disampaikan, kalau kritik tuh jangan di depan orang banyak, karena di depan orang banyak bukan mengkritik tapi mempermalukan. Harus secara pribadi. Dek, saya dapat masukan dari 3 orang. Jangan nyebut banyak, kalau 3 sebut saja 3 ya. Saya dapat masukan dari 3 orang. Adek itu kurang 5S, kurang senyum, kurang salam. Coba dievaluasi diri. Kalau benar masukan ini berarti pertolongan Allah, kalau tidak benar ladang pahala untuk memaafkan. Sore-sore datang ke rumah bawa apel 1 kilo. AA terima kasih. Sesudah saya renungkan dan saya tanya ke kiri kanan saya, memang saya kurang senyum, kurang ramah. Alhamdulillah Allah memberitahu kekurangan saya. Syariatnya lewat pembeli dan syariatnya lewat AA. Terima kasih AA. Ngasih apel itu udah dikritik tuh. Ini dahsyat ini hadirin. Biasanya dikritik tuh bela diri. Kenapa kata orang kurang senyum? Kata siapa saya kurang senyum? Saya kan lagi senyum dari tadi. Itu orang aja matanya belekan. Ada orang yang kalau dikritik tuh menyalahkan yang kritik. Harusnya syukur. Kayak si ade ini ngirim 1 kilo apel, bayangkan. Udah dikoreksi, berterima kasih. Semenjak itu setiap saya ingin apel, cari-cari apa kekurangan orangnya. Ngolah nggak gitu-gitu amat. Jadi kalau kita duduk ada yang ngomong, kita misalkan bacaan Quran terus ada yang mengoreksi, oh seperti kemarin tuh, kemarin rupanya salah bicara tentang negosiasi, harusnya negosiasi. Saya gak sadar tuh, Ustadz Fuad ngirim WA AA, sepengetahuan saya negosiasi. Oh iya, alhamdulillah ya, saya senang. Langsung ada yang memperbaiki. Waktu saat lagi bacaan Quran salah, ada yang memperbaiki, ya senang. Tapi malu dong, kita dikoreksi oleh orang. Kenapa malu? Malah karunia Allah yang kita syukuri. Kalau enggak kita salah terus bacaannya. Benar? Lebih baik dikoreksi jadi benar daripada dipuji tetap ngaco. Makanya latih diri untuk selalu siap menerima koreksi. Kritik itu bagian dari karunia. Kritik itu bagian dari terkabulnya doa. Kritik itu tanda kasih sayang Allah kepada kita supaya kita jadi baik.
Lalu di mana kita jadi marah? Orang yang marah dikritik itu adalah orang yang sombong, yang merasa diri benar, orang yang takabur, yang sudah merasa diri paling benar. Makanya Allah tanamkan di hati orang yang sombong tuh sakit hati, jengkel, sibuk membela diri, bahkan suka sibuk membalas menyerang orang lain. Orang yang seperti ini orang yang tidak beruntung. Makanya mulai sekarang latih diri. Kalau bisa setiap kritik, saran langsung kita syukuri dengan beri hadiah orang yang mengkritiknya. Saudara nggak usah kritik saya sekarang ya, saya lagi nggak nyiapin hadiahnya. Aduh, saya mengkritik Kak lumayan apel sekilo, santrinya aja sekilo, berarti 10 kilo. Dasar nggak ikhlas hadirin. Beliau tuh ikhlas memperbaiki dirinya, jadi begitulah karunianya. Ya sudah segitu saja. Bu, nanti kalau suami pulang dari sini mengkritik bagaimana? Misal kata suami, ini kan dari Majelis An-Nisa Bank Indonesia, mana? Oh, alhamdulillah. Dari Majelis Taklim Ar-Rahmah PLN. Waduh, ini PLN lawan bank ya. Bank Indonesia harus berterima kasih kepada Majelis Taklim PLN karena bisa bekerja di Bank Indonesia, karena listriknya nyala. Itu jasa PLN ya. Oh, ngacung. PLN berterima kasih kepada Bank Indonesia. Kalau nggak ada duitnya nggak nyala tuh listrik ya nggak? Yang paling enak saling berterima kasih dalam hidup ini. Jadi mulai sekarang siapkan diri, doa kita terkabul. Bisa lewat apapun. Kalau suami mengatakan begini, Bu, saya tuh bangga kepada istri yang rajin pengajian, sehari 3 kali seperti makan obat. Tapi saya suka prihatin, Bu, perubahan yang nyata tuh hanya dalam seragam. Kalau kelakuan nyaris nggak robah-robah, bawelnya bawel, malesnya males. Dan peningkatan yang signifikan itu dalam cicilan. Kalau iman tidak meningkat. Gimana respon ibu, Bu, kalau suami ngomong gitu? Coba kasih mikrofon. Tolong. Siapa yang berani jawab kalau suami bicara begitu, apa jawabannya? Bu, ini kan seragam baru, ayo. Bu, perwakilan dari Bank Indonesia menjawab. Ada yang berani ngacung. Bu, ayo ketuanya. Ya Bu, maaf ya Bu ya, rada dipaksa dikit. Apa kabar Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung ke sini dari kemarin, Bu. Iya. Alhamdulillah. Bagaimana rasanya di pesantren ini, Bu? Adem, enak. Udah banyak perubahan sekali. Oh iya, Ibu berarti lebih dari sekali ke sini ya? Iya. Tahun berapa dulu ke sini? Wah, waktu pertama kali ada manajemen kalbu. Oh iya, zaman AA heboh dulu ya, sebelumnya kan ya. Enggak, sudah. 2006 ke sana? Iya, sebelumnya. Sebelumnya masih kecil kan waktu itu masjidnya ya Bu ya? Iya, betul. Kecil, sederhana, ya kan Bu ya? Iya. Sudah heboh beginilah Bu, gitu nih. Diam hadirin ya. Jadi ternyata heboh itu membawa berkah. Iya, betul. Benar Bu? Iya. Makanya jangan suka ngehebohin aja ya. Baik Ibu, terima kasih. Kenapa pada kesini nih dari Bank Indonesia? Kita rutin setahun sekali untuk penyegaran kembali. Oh, apa yang sudah kita terima. Nah, baik. Ibu sudah dengar tadi tausiah tadi kan? Sudah. Kalau suami bicara gitu gimana? Bu, kenapa yang perubahan signifikan tuh hanya seragam? Gimana ya. Kira-kira jawabannya? Jawabannya kan tidak ada uang untuk beli seragam itu kan nggak sekaligus nyicil kan katanya tadi kan. Ya kita usahakan supaya tampilan kita menarik di depan suami. Oh,
Selain ibadah juga kita juga untuk menjaga Jadi suami. seragam pengajian itu untuk di depan suami gitu ya. Kita nggak boleh mempermalukan orang lain. Oh begitu ya Bu, baiklah hadirin. Oh mengerti ya, nggak apa-apa Bu. Jadi begitulah ya. Iya Pak. Ada lagi yang mau dijawab? Senang kalau lihat istri selalu tampil baru terus kan. Oh. Tidak menyusahkan. Istrinya baru terus maksudnya gimana? Bukan. Apanya? Tampilannya. Oh tampilannya, maaf ya Bu. Aduh saya sensitif Bu ya. Baik Ibu, maaf ya Bu ya, saya tidak ganggu ibu-ibu ya. Canda. Iya Pak. Ya Bu, jadi harus siap kalau nanti dikritik, dikoreksi oleh suami, dengerin aja baik-baik karena tidak akan rugi, benar? Nah. Mau tahu jawabannya Bu? Mau. Jangan bela diri ya. Kenapa Ibu kok seragamnya? Insya Allah Pak, mudah-mudahan dengan seragam yang jadi lebih bersih, pribadi saya pun lebih merasa malu kalau hanya sekedar baju yang bagus gitu. Doakan ya Pak supaya diri saya lebih bagus daripada bajunya gitu. Bagus kan Bu? Kira-kira enak gak jawabannya begitu? Enak. Coba kalau gini, masih mending saya rajin ke pengajian. Orang lain istrinya gak ke pengajian, di mall terus. Harusnya Bapak bersyukur kepada saya. Langsung ngejongkeng suaminya. Ciri suami yang tidak mau memberikan masukan ke istri, diam aja, itu udah berarti sudah tidak merasa aman. Kalau orang berani memberikan masukan itu lebih baik. Ya, terima kasih Bu. Perwakilan PLN. Waduh, jadi tara regang begini. Mengapa PLN naik? Oh doa katanya. Itu bukan urusan saya, urusan pemerintah. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Majelis Taklim Ar-Rahmah PLN Cirebon. Cirebon ya, Masya Allah. Kenapa kesini Bu? Ingin bersilaturahmi dengan AA. Jadi serba salah begini. Baik Bu. Ya, sekaligus tadabur alam pulangnya. Oh mau kemana dari sini? Ke gunung. Lihat kebun binatang. Kan? Ya sok nggak apa-apa lah, terserah Iya. Ibu ya. Pertanyaannya Bu, kalau suami mengkritik Ibu, bagaimana kira-kira cara Ibu menjawab? Ya kalau dengan seragamnya ini kan untuk penyemangat juga. Biar kalau kita ada seragam, oh kira-kira ini loh ciri Majelis Taklim, bahwa bukan dengan seragamnya, hanya cirinya saja. Mudah-mudahan dengan seragam ini menambah kesemangatan ibu-ibu gitu. Baik, bagus. Kita harus motivasi ya. Kalau suami berkata, Bu, Ibu, kenapa Ibu kalau ke pengajian, ke undangan dandannya habis-habisan, kalau di rumah agak lecek? Gimana jawabannya? Bapak salah lihat gitu kan. Bu, maksud saya kalau nanti diberi masukan oleh suami, gak usah sibuk bela diri. Jawabannya insya Allah segera saya perbaiki Pak, gitu. Karena kalau makin bela diri, itu makin diem, orang tuh tidak mau lagi mengkoreksi, kita rugi. Itu tekniknya ya. Baik Pak, insya Allah saya coba perbaiki terus ya Pak. Doakan gitu, jangan masih mending. Mana Pak, banyakan mana? Majelis taklim ibu-ibu, majelis taklim bapak-bapak. Ada yang nyebut gitu. Kita nggak usah diomongin, tiap Jumatan juga bermajelis taklim ya kan. Tapi udah ke masjidnya juga tidur bapak mah, jadi nggak berani ngaku-ngaku. Baik, ada pertanyaan silakan dari masjid. Kalau tidak ada, kita akan dengar pertanyaan dari radio. Ada yang mau menanyakan sesuatu? Terima kasih ya Bu sudah hadir ke sini. Baik, kalau tidak ada yang dari masjid, dari radio, yang baru nelpon pertama kali dulu seperti biasa prosedurnya ya.
Ya, baik. Kita beri kesempatan bagi yang baru pertama kali menelepon ya. Dari mana-mana boleh. Ini hadis, seandainya orang-orang mengetahui pahala yang ada pada azan dan shaf yang pertama, lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan diundi, tentu mereka akan melakukan undian itu. Saking hebatnya keutamaan pahala pada azan dan shaf yang pertama. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada shaf yang pertama. Tadi hadis Bukhari, ini hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi berlomba-lombalah untuk mendapatkan shaf yang paling utama bagi lelaki di depan. Silakan masuk. Belum deh? Dari Cianjur. Siap. Baru pertama kali. Tegang. Tenang ya, tarik nafas. Tarik, Bu. Ya, keluarkan lagi. Nah, lebih tenang kan? Baik. Tunggu dulu, ini siapa, dari mana? Oh iya, dengan Ibu Sari dari Ciwastra. Alhamdulillah. Sudah lama menyimak radio ini? Setahun lah. Dari mana tahunya? Dulu waktu kuliah kan sempat ngekos di sana. Oh, alhamdulillah. Sekarang sudah selesai sekolahnya, lalu baru buka lagi setahun yang lalu gitu? Enggak, kemarin teh kan anak meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, ketawa Ya. anak meninggal, Ibu? Iya Pak, apa? Enggak, Ibu. Ibu teh maksudnya udah berapa lama meninggalnya, Bu? 2 tahun. Oh, iya. Apa hikmahnya anak meninggal, Bu? Alhamdulillah sih semakin dekat ke Allah gitu. Bagaimana Ibu menyikapi putra meninggal? Usia berapa meninggal anaknya? 2 bulan. 2 bulan. Bagaimana Ibu menyikapinya? Yang penting harus ikhlas, ridho. Jadi seperti terlahir kembali gitu. Jadi saya tuh selama ini ngerasa kemana aja gitu, nggak pernah ibadah sih, cuman sholat nggak tepat waktu gitu. Iya. Jadi dengan adanya anak pulang kepada Allah, Ibu seperti diingatkan kembali gitu ya, Bu? Iya. Baik, iya, terima kasih. Ibu kalau ketawa terus. Ingin nanya, boleh? Boleh, Bu. Saya jadi kepancing mau ketawa juga. Ya, kemarin tuh kan udah kontrol pengen hamil lagi, mohon doanya. Terus kemarin kontrol ke klinik Jasmine, ke dokter Widya Stuti. Iya. Kata dokter Widya Stuti, udah jangan banyak pikiran, bismillah aja, yang penting banyakin sodako. Kata itu pesan pimpinan saya, katanya gitu. Yang saya ingin tanyakan, maksud sodako tuh apakah hanya memberi uang atau gimana maksudnya gitu? Oh, jadi Ibu teh ingin hamil lagi. Iya. Anak sudah ada belum sekarang? Yang ke-1 ada, yang meninggal yang kedua. Iya, ingin hamil lagi. Iya. Alhamdulillah. Suami ada kan? Ada. Iya, maksudnya kalau belum ya harus nikah. Iya, ada. Ada, alhamdulillah. Iya. Terus kemarin ke rumah sakit Jasmine. Iya. Nah, Jasmine MK Medica itu salah satu rumah sakit bersalin yang bersama dengan Darut Tauhid. Iya. Semua karyawannya santri karya Darut Tauhid. Jadi kepada yang hamil, silahkan ke Jasmine MK Medica sekaligus promosi. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya di depan ITB, Sabuga ITB ya. Khusus bagi wanita yang hamil. Lelaki hamil tidak diterima. Dokter Widya Stuti itu direkturnya ya. Iya. Yang juga dokter objinnya, dokter. Kata beliau suruh apa katanya, banyak sedekah. Suruh perbanyak sodako, maksudnya sodako tuh bukan hanya memberi uang ya, amalan apalagi sih yang harus dilakukan gitu. Supaya ibu punya anak begitu. Ya, supaya satu anaknya sehat gitu nanti pas lahir gitu.
Sekarang kan belum hamilnya kan? Belum, disuruh sama dokter nanti Januari baru soalnya lagi dikasih dulu vitamin. Oh, di servis dulu ya. Ya ibarat tanah tuh digemburin dulu gitu. Hari ibu ketawa terus teh kenapa? Ini bahagia hidup teh kan? Setiap akhirnya bisa nelpon gitu ke sini. baiklah Bu, nular loh Bu ke saya jadi Jadi begini ya Bu ya. Dan kata dokter Yastuti juga katanya tipsnya harus selalu bahagia katanya gitu. Oh, jadi ini kata dokter supaya hamil bahagia. Ini banyak nih yang bahagia nggak hamil karena belum nikah ya. Gitu. Siap Bu, amalkan 5 hal ini ya. Iya. 1, jaga sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Iya. Kalau bisa, kalau nggak di masjid juga nggak apa-apa. Iya. Yang penting ibu tepat waktu dan berjamaah ya. Iya. Yang kedua, ibu harus memperbanyak baca Quran. Iya. Supaya pertumbuhan selnya nanti kalau sudah ada janin lebih hebat lagi. Iya. Berbelah janinnya, Iya. berbelah selnya itu dalam Iya. keadaan zikrullah. Maaf ya Bu, ibu baca Quran berapa banyak sehari sekarang? Maaf kalau Sekarang boleh. teh lagi nyoba baru 3 hari nyobain one day one juice gitu, dikejar aja. Jadi sekarang ibu lagi one day one juice. Iya, Bagus Bu, bisa sehari sejus sekarang. bisa diusahakan, dipaksakan. Ibu ngaji ketawa ya. Sholat nggak boleh ketawa ya Bu. Iya, iya. Bu, Iya, bisa kan apa efeknya lebih enak sehari hari 1 jus? iya, alhamdulillah lebih tenang gitu ke hati. Oh, ini kebayang suaminya ya gembira terus ya Mas. Ya Bu, Iya, supaya mudah baca one day one jus sebelum sholat iya, 1 lembar 2 halaman, sesudah sholat 2 halaman lagi Iya. atau 1 lembar. Itu 5 kali sholat 1 juz loh Bu, nggak Iya. kerasa. iya, Disiplin sebelum sholat 1 lembar. Nanti sudah selesai sholat, beres, zikir, doa, sholat sunnah 1 lembar lagi. Itu nggak kerasa, tahu-tahu 1 juz saja sehari itu. iya, iya, Baik. Lalu ibu baca sholawat. iya. Berapa kali ibu sholawat sehari? Sholawat nggak kehitung, kadang sambil nyuci piring, sambil apa gitu. Begitu. Iya, Sambil diingat Rasulnya Bu, kalau ibu bisa meneteskan air mata sambil sholawat, itu bagus. Kenapa netes air mata? Ingat aja ke Rasulullah ya, yang sudah berjuang iya, siang malam agar umatnya dapat hidayah, yang sudah pengorbanannya dan sangat mencintai kita sebagai umatnya. Itu kalau sholawatnya sampai berlinang air mata itu bagus, berarti kita sudah mengingat perjuangan Rasul, ingat akhlaknya, iya, ingat itu bisa indah lah sholawat yang bisa membuat kita ingat kepada indahnya perjuangan, pengorbanan, keteladanan Rasul. Yang ketiga istighfar. Keempat ya, sudah sholawat istighfar. Ibu kelihatannya nggak punya dosa ya? punya atau ama seorang ibu nggak punya dosa. Berapa banyak nggak dosa ibu? Nggak terhitung kayaknya. Oh, nggak terhitung ya. Istighfarnya berapa banyak Bu? Nah itu selama ini teh kayaknya kurang istighfar sama kurang yakin gitu sama Allah gitu kayaknya gitu, makanya dikasih ujian ini teh. Iya benar Ibu, semua kepahitan itu diundang oleh dosa. Iya. Sekarang banyak istighfar aja Bu daripada ngobrol. Iya. Jadi diselang-seling sholawat, istighfar. Nanti kalau dalam keadaan wudhu bagus baca Quran. Daripada ngobrol nonton TV yang tidak ada manfaat. Mau apa? Dan TV mah nggak bisa ngejadiin bayi, benar? Iya betul. Dan yang terakhir sedekah coba Bu. Iya. Kalau ada uang. Kalau bagus mah beli beras Bu. Oh gitu. Ya kasihin ke saudara-saudara kita yang ya nggak mampu. Tapi berasnya jangan beras yang jelek, minimal beras yang sama yang kita makan. Iya. Coba Bu, itu Iya. beras kan jadi penguat ibadah. Iya. Orang kirim aja
5 kilo teh 60 ribuan kalau nggak Iya. salah. Iya. Iya. Nah, belilah beberapa karung, ada uang beli beberapa karung kecil gitu, Iya. kirim ke sana baik-baik. Iya. Kalau ibu nggak punya uang, senyum pakai sedekah, ibu sedekah terus, ya kan bu? Akhir-akhir ini dulunya saya teh suka marah-marah terus. Oh, akhir-akhir ini ibu teh senyumnya, dulu ngomongnya juga sambil marah. Kenapa akhir-akhir ini ibu jadi berubah sedekah dengan senyum? Ya introspeksi diri aja semenjak anak meninggal tuh, jadi kenapa ya kayaknya ini selalu marah-marah deh gitu. Enakan mana bu, hidup marah-marah atau senyum-senyum? Enakan sekarang sih walaupun istilahnya lagi nggak punya duit juga hati tenang gitu. Iya bu, karena senyum itu nggak usah bayar ya. Iya. Bu, antara senyum dengan marah teh ototnya banyakan marah loh bu. Oh, gitu. Marah tuh energinya besar, ototnya juga untuk mengerongos gitu ya. Iya, iya. Mata melotot teh letih bu. Iya, Tapi, apalagi saya di kantor kan bagian keuangan, jadi kadang oh itu banyak uang bu. uang orang Uang orang ya. Baik ibu, baca di surat Nuh Iya. ayat 10. Nanti kalau ibu udah selesai akan bacakan oleh Ustaz di surat Nuh ayat 10. Ini dalil supaya diberikan anak ya Iya. oleh Allah. Ibu terima kasih, Iya, semoga terima Allah kasih, menitipkan terima putra kasih salam banyak, untuk semoga Bapak sehat ya. selalu. Iya. Saya mohon maaf nih kalau ada ucapan yang kurang baik. Iya. Ibu nggak minta maaf sama saya? Ya udah nggak apa-apa bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Nuh ayat 10 kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Allah Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Menurunkan hujan berkah istighfar tuh. Allah menurunkan hujan yang lebat, Allah memperbanyak harta kalau orang banyak istighfar, dan Allah memperbanyak anak serta mengadakan infrastruktur ya. Makanya kalau ingin punya jodoh ya banyak istighfar. Penelpon selanjutnya silakan. Ada Ibu Widi di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hati deg-degan. Tadi tegang, yang ini deg-degan. Emang saya ini apa Ibu? Saya kan jinak-jinak saja Bu. Senang Oh senang. sama Ini nangis ya? karena senang Iya Ibu. Udah tuh jangan nangis ya. ya. Atau kita kapan ngobrolnya kalau nangis begini ya? Ya. Tenang, tarik nafas dan harus dikeluarkan ya. Iya. Ya. Ibu apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan, ada yang bisa dibantu? Gini ibu ini kalau kata orang ibu tuh bahagia sekali di dalam keluarga. Tapi menurut saya sih saya kurang gitu karena anak-anak
kalau kata orang lain sih berhasil anak-anak saya dalam kehidupan dunianya gitu. Tapi kalau saya pikir-pikir untuk akhiratnya jauh. Tenang, Bu. Ya, Jadi ibu sudah berkeluarga, punya anak. Ada berapa anaknya? 2. Ada 2, sudah selesai kuliahnya, sekolahnya, sudah jadi orang lah gitu ya. Ya, alhamdulillah. Orang-orang melihatnya ibu teh keluarga bahagia karena menganggap anak sudah sukses, harta cukup, mungkin gitu ya. Ya, Tapi ibu tetap sedih karena yang dilihat itu mungkin hanya dunianya. Apa yang membuat ibu sedih? jadi anak-anak saya sholatnya masih bolong-bolong gitu. Masih belum ajak sholatnya. Iya, Ibu sedih ya. ya, Kenapa sedih? takut di akhiratnya nggak punya surga. Jadi ibu khawatir anak-anak ibu nggak bisa pulang ke akhirat selamat gitu. Gimana? Ya ibu khawatir nanti Ya. gimana di akhiratnya anak-anak ini gitu. Iya, takut. Lalu apa saja yang ibu lakukan supaya anak-anak bisa sholatnya bagus? 4 tahun terakhir ini setelah dengar radio MQ, saya pernah mendengar sholat terus menerus 40 hari itu saya kerjakan. Ya, Duhanya, tahajudnya, ngajinya, sedekahnya, alhamdulillah. Saya tetap aja sabar menghadapi anak-anak. Saya ingin terus dikasih kesabaran dengan anak-anak ini, dan mudah-mudahan anak-anak berubah. baik. Bapak gimana Bu? Suami saya juga kemarin tuh ada masalah sedikit, tapi saya saya ke Allah aja mintanya, aja ke Allah. Saya ada salah lah gitu, tapi saya maafin. Saya bilang, Pak, ayolah sholat berjamaah tepat waktu di masjid, kata saya tuh. Ya udah dilakukan, tapi cuman subuh aja, subuh juga itu harus saya yang bangunin terus. Saya dorong terus tiap waktu suruh ke masjid, tapi agak susah gitu. Saya pingin tuh berjamaah di masjid, dan saya alhamdulillah 2 tahun belakangan ini subuh berjamaah di masjid. Alhamdulillah hati tenang untuk akhirat saya, tapi untuk anak-anak saya belum tenang karena anak-anak kalau pulang ke sini sholatnya selalu saya nyuruh terus, ayo bareng yuk kita ke masjid kalau subuh, kata saya. Yang anak ke 1 agak susah, kalau yang anak kedua setiap pulang pasti aja ke masjid, itu setiap saat gitu, setiap 5 waktu tuh. Alhamdulillah. Ibu jadi cara berpikirnya begini ya Bu. Ya, Alhamdulillah keluarga ibu teh ibu diberikan senang ke masjid, benar? ya, Ini satu karunia Bu, kalau semuanya nggak ada yang sholat lebih repot lagi, benar? Suami ibu belum istiqomah, ibu harus bersyukur ibunya sudah mulai dibuat oleh Allah senang ke Allah. Nah, dan yang bisa membuat suami dan anak-anak juga jadi ahli ibadah hanyalah Allah Bu. ya, Ibu yakin itu kan? yakin. Apalagi kalau tadi malam dengerin aduh damai sekali hati ini. Suami juga tadi malam dengerin, kan kerja malam, pulang perginya jam 9, dengerin itu. Kata suami saya, Mama nungguin apa itu? Ini nungguin Agim, kata saya lagi ini mau, kan setiap malam Jumat saya rekam. Kalau pagi-pagi juga suka saya rekam gitu di ceramah AA-nya. Kalau tidur saya setel terus sampai pagi juga. Gimana dengernya kalau lagi tidur nyetel? Oh ya, ibu sebelum tidur nyetelnya. Iya, Ya. sambil tidur juga di saya terus, jadi pas agak kedengeran astagfirullah gitu, istighfar lagi, kedengeran astagfirullahaladzim, kalau enggak murotal gitu Pak. Berkah Bu, saya aja dengar sikap ibu ini senang sekali. Dari ibu nangis mikirkan anak saja saya sudah senang ini.
senang betapa Allah memberikan ke ibu hati yang memikirkan akhirat anak-anak. Karena ada orang tua yang tidak memikirkan akhirat anak-anak, hanya senang aja dengan casing dunia. Padahal dunia kan cuman dunia ini, begitulah Bu, panggung sandiwara. Ini menghibur ibu, Bu. Ya, Ya maaf ya. ya semalam juga saya bilang kan dari ceramah itu, oh buka WA bisa berjam-jam. Pak, ayo Pak mulai sekarang, ayo ngaji. Saya udah kasih Al-Quran, kalau nggak bisa ayo kita panggil, kalau nggak ayo sama mama ngaji, kata saya gitu. Belum mau aja, Ya. doain ya. Ibu, Allah menyaksikan apapun yang ada di hati ibu. Allah juga menyaksikan apapun yang ibu perlakukan, ibu perjuangkan, dan tidak ada satupun yang disia-siakan oleh Allah ya Bu. Ya, Ibu terus istiqomah aja, minta tolong ke Allah sambil mengajak suami dan anak-anak dan mendoakannya ya Bu. ya, Kesabaran itu tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Bu. Kemenangan itu hanya bagi orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Terus saja Bu, gak boleh berkurang. Jangan putus asa, jangan lemah, karena Allah yang ngebulak-balik hati, bukan kita. Kenapa sekarang belum juga? Boleh jadi ini penggugur dosa ibu. ya, dosa saya banyak sekali, Nah kalau ini, ingat umur ini umur segini, dosanya banyak sekali, ya, nah mungkin belum solehnya ini sebagai penggugur dosa ya Bu ya. ya, Jadi ibu jalani terus semua ini dengan penuh kesungguhan, penuh keridoan terhadap pertolongan Allah ya Bu. ya, Sejujurnya saya senang sekali ini mendapat telepon ibu, karena banyak menginspirasi, terutama bagi yang pendengar juga. Ada nih yang kita simak, ibu yang sangat memikirkan akhirat anak. Dikala orang memuji sukses urusan dunia, tapi ibu tetap menangis karena ingin anak-anaknya dan suaminya selamat di akhirat. Ibu, Allah sedang mendengarkan obrolan kita. Semoga Allah mengabulkan harapan ibu ya. ya, minta doanya ya. Saya yang didoakan Bu ya. Iya, kemarin waktu dengar sakit saya nangis, Nangis lagi. Kenapa? dengar Arifin Ilham atau Ustaz Arifin Ilham sakit, nangis supaya disembuhkan, supaya dipanjangkan umurnya ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bisa ya, ngelihatnya. Ya baik ibu. Mudah-mudahan Sok atuh panjang jangan umur. nangis sekarang ya. Ya, Udah, salam buat bapak dan anak-anak. Bilangin salam dari Agim gitu ya Bu. ya. Semoga kita ke surga sama-sama gitu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Semoga Terima kasih sehat ibu. terus Maafkan ya, saya ya. Ya, Assalamualaikum ini warahmatullahi kemarin juga wabarakatuh. Ibu teh pingin ke sana, pingin ke LSM mau ngaciin itu yang sedekah itu, tapi ada cucu jadi susah katanya. Udah nggak apa-apa ya. Makasih ya Bu. Iya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam.